Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini quick count. Ada quick count, ada interval, ada real count. Ini ada perbedaannya, tapi tidak masalah. Karena dalam quick count terdapat perhitungan yang baik sehingga bisa mendapat hasil perhitungan yang maksimal. Untung 100%. Nah, ini keinginan seorang pedagang atau perbankan. Dalam setiap usaha, kita pasti menginginkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil. Ini PTR. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi, sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Ketiga ini hanya beberapa contoh dari penggunaan ilmu yang akan kita pelajari mengenai hitung diferensial atau juga dikatakan turunan. Ya, dalam turunan ini sesuai dengan namanya, pangkat nanti akan turun satu. Ilmu ini dikembangkan oleh dua ilmuwan, yaitu Isaac Newton dari Inggris dan Gottfried Wilhelm Leibniz dari Jerman. Nah, apa itu definisi tentang turunan? Ya, pertama turunan fungsi. Turunan fungsi f(x) ke x, jadi pangkatnya yang turun, pangkatnya x, ditulis f aksen x. Atau bisa ditulis dy per dx kalau fungsinya y. Y sama dengan berarti ditulis dy per dx. Atau kadang ditulis dengan mudah y aksen. Didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit ini fx plus h dikurangi fx dibagi h, di mana h mendekati 0. Kita coba menerapkan rumus yang ada. Contoh pertama, dengan definisi tentukan turunan dari fx sama dengan 4x plus 5. Ini definisinya tadi, di mana x plus h itu maksudnya setiap x ini diganti x plus h. Ya, fx plus h berarti 4x plus h ditambah 5. Ngikut ini saja. Dikurangi fx berarti sama 4x plus 5 dibagi dengan h. Sekarang 4 ini kita kalikan dengan x plus h, yaitu 4x plus 4h ditambah 5 tetap. Min ini kita kalikan ke sini jadi min 4x min 5 dibagi h. Kita gabung, yang bisa digabung 4x dan min 4x habis, 5 dan min 5 habis, sehingga tinggal 4h dibagi h. Nah, bisa dilihat lagi masalah limit. Kalau ini pangkatnya sama, berarti tinggal 4 per 1 atau 4. Jadi turunan fx sama dengan 4x plus 5 adalah f aksen x plus 4. Contoh kedua, sama fx sama dengan x aksen. Kita akan cari turunannya. Terapkan ke rumusnya saja, setiap x diganti x plus h, di x plus h kuadrat dikurangi x kuadrat. Kita kuadratkan ini di x kuadrat plus 2xh plus h. Hati-hati ya, bukan x kuadrat plus h kuadrat ya, tapi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Kemudian kita gabung x kuadrat dikurangi x kuadrat habis, tinggal 2xh ditambah h kuadrat. Ini sama-sama ada h, kita keluarkan, sehingga di sini tinggal 2x ditambah h. Jadi ini hanya keluar tinggal 2x, ini keluar 1 tinggal h. Ini seolah-olah dicoret ya, ini dicoret, jadi tinggal 2x plus h. Ini kan sama dengan ini, tinggal 2x plus h. Sekarang h kita ganti dengan 0, 2x plus 0. Jawaban terakhir itu 2x. Jadi turunan fx sama dengan x kuadrat adalah f aksen x sama dengan 2x. Contoh yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Sebenarnya sama saja.
setiap X kita ganti dengan X plus 3. Ini kan X kuadrat berarti X plus H kuadrat. Di sini 3X berarti 3 kali X plus H. Yang belakang ini tetap karena ini Fx. Kemudian kita kuadratkan, ini sama dengan tadi X kuadrat plus 2X plus H kuadrat. 3 dikalikan ke dalam jadi 3X plus 3H. Ini tetap dari Fx. Dari 3 ini yang bisa digabung, kita gabung. X kuadrat di sini tidak ada temannya, dikurangi X kuadrat habis. Nah, jadi kita seolah menggabung kedua ini sebenarnya. Kemudian 2XH kita gabung dengan apa? Ini ada 3X, ini 2XH, tetap tidak ada temannya di sini, tetap 2XH. H kuadrat juga tidak ada temannya, di sini H kuadrat. Kemudian 3X dikurangi 3X habis. 3H tidak ada temannya, tinggal 3H. Sekarang kita faktorkan, yaitu H, karena ada H yang sama di sini. Dibagi H tinggal 2X, ini dibagi H tinggal H, yang ini dibagi H tinggal 3. Kemudian hanya kita coret. Di terakhir seperti ini, 2X plus H plus 3. Setelah itu kita ganti H dengan 0. Kita gabung 0 dengan 3, di 2X plus 3. Jadi turunan dari X kuadrat plus 3X sama dengan 2X plus 3. Nah, dari contoh-contoh tadi sebenarnya kita bisa mengambil rumus. Ya, ada beberapa rumus turunan. Yang pertama, yang tadi sudah ditanya. Kalau bentuknya itu Y sama dengan AX plus N. Ya, jadi kalau kita menghitung tidak harus pakai yang tadi. Jadi hanya menerangkan dari mana asalnya atau tadi adalah definisi. Nah, kalau rumus turunannya seperti ini. Ada 4 bentuk nanti. Yang pertama itu kalau bentuknya Y sama dengan AX pangkat N. Ini turunannya Y aksen sama dengan A kali N. Jadi A kali N. Dimana kemudian X, N pangkatnya dikurangi 1. Nah, tadi nampak ya bahwa pangkatnya selalu berkurang 1. Kemudian yang bentuk kedua itu Y sama dengan U pangkat N. Dimana ini U-nya itu merupakan fungsi dari X. Misalnya rumusnya ini Y aksen sama dengan N kali U, N-nya ini pangkat, nanti pangkatnya berkurang 1, dikalikan dengan turunan U. Kemudian yang bentuk ketiga itu kalau bentuk perkalian U kali V, di mana U dan V merupakan fungsi dari X. Nah, rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Yang keempat, kalau bentuknya pembagian U per V, maka rumusnya Y aksen sama dengan U aksen V. Sekarang dikurangi, kalau ini ditambah tidak dibagi, tapi kalau per ya per, tapi atas dibagi. Jadi ini bentuknya hampir sama. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang bentuk 1. Bentuk yang ketiga, 2 dan ketiga, 4 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita lihat soal-soal bentuk pertama. Lihat contoh-contoh soal yang menggunakan rumus pertama. Ini 7x pangkat 5. A-nya 7, N-nya 5. Dikalikan 7 kali 5, pangkatnya 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1. Dikalikan 7 kali 5, 35. Pangkatnya dikurangi 1, jadi X pangkat 4. Nah, kalau ini tidak ada angka, berarti ini dibayangkan ada angka 1. Sehingga 1 kali 4, pangkatnya dikurangi 1. Tinggal dihitung, 1 kali 4, 4, pangkatnya dikurangi 1, 3. 5x. Kalau di sini tidak ada pangkatnya, berarti bayangkan bahwa di sini itu ada angka 1. Di 5 kali 1, pangkatnya 1 dikurangi 1. Sehingga dikalikan jadi 5x pangkat 0. Nah, nilai x pangkat 0 itu adalah 1.
Jadi 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian Y sama dengan 3. Kalau di sini tidak ada X-nya, kita harus membayangkan bahwa di sini X pangkat 0. Ya, berarti 3 kali 0. Sudah tidak dikalikan apa-apa lagi, karena nanti kalau dikalikan juga hasilnya 0. Nah, 3 kali 0 itu 0. Nah, sekarang kalau digabung, ya sebenarnya ini gabungan dari ini saja, 7x pangkat 5, ini 5x, ini 3. Nah, kalau mau cepat ya kita harus bisa membayangkan 7 kali 5, 35. Pangkatnya dikurangi 1 dari 5 ke 4. Kemudian min 5x. Ini jadi hanya 5 saja. Tandanya mengikuti ini saja. Ini 5x turunannya 5. 3 turunannya 0. Kita gabung min 5 dan 0-nya jadi 3x pangkat 4 dikurangi 5. Nah, kalau ini kita harus bisa membayangkan ya, Y aksennya X pangkat 4. Oh, berarti 1 kali 4 ini turun, berarti 4. Pangkatnya dikurangi 1, ini pangkat 3. Ini X berarti turunannya 1. Ini dibayangkan dengan ini. Kalau 5x 5, berarti kalau X ya 1. 5x kuadrat berarti 5 kali 2 10x. Ya, 19 bayangannya ke sini itu 0, tidak perlu ditulis. Kita tulis dari pangkat yang tertinggi 4x pangkat 3, 10x-nya di tengah ditambah 1. Ya, terus sekian pembahasan kali ini. Atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas rumus-rumus dengan bentuk 2, 3, dan 4. Salam sehat.